Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Wina Putra Haribowo dengan NIM K0024-028. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi gastrointestinal tract superior. Oke, jadi ini skenario-nya. Jadi ini skenario yang kedua. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin dong ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, jadi ini ada sebuah meme, me leaving the hibachi grill buffet the way God intended. Oke, jadi langsung saja. Jadi kan GIT yang atas atau yang superior itu dimulainya dari cavum oris atau ya rongga mulut. Nah, rongga mulut itu dibaginya jadi dua, ada vestibulum oris sama cavitas oris propria. Nah, cavitas oris itu apa ya, kayak kan dimulainya dari mulut. Itu dengan nantinya ada dibantu sama dentes atau gigi. Dentes. Terus juga pastinya butuh kayak pelumas gitu. Nah, itu nantinya bakal diproduksi air liur dari kelenjar saliva. Bisa dari parotis, submandibularis, sama sublingualis. Oke, terus nah, di vestibulum oris itu terletaknya antara bibir atau labia sama pipi, terus juga antara gigi atau dentes. Nah, ini tuh adalah sebuah ruangan yang ada di depan gigi dan gusi. Sedangkan kalau cavitas oris propria, dia itu merupakan kayak apa ya, yang berada di belakang gigi. Jadi yang apa namanya, cavitas oris propria itu dia yang sini, sedangkan kayak vestibulum oris itu yang ini, yang di belakangnya bibir ini. Nah, terus cavitas oris atau mungkin cavum oris, dia itu apa ya, batas-batasnya kalau yang di atas dia itu ada palatum durum. Nah, di sini ada palatum durum. Nah, ini palatum durum yang ini atau hard plate. Terus juga ada palatum mole yang ini soft plate. Nah, palatum durum dia itu tersusun sama prosesus palatinus osis maxillaris sama lamina horizontalis osis palatini. Terus sedangkan kalau yang palatum mole dia itu terdiri dari musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini. Levator berarti kan artinya kayak mengangkat gitu, levitasi ya. Berarti kan buat mengangkat. Terus juga ada musculus palatopharyngeus, terus juga ada musculus uvulae, dan yang terakhir palatoglossus. Kemudian untuk yang di dasarnya dia itu ada diafragma oris sama otot lidah. Jadi yang bawah ini jadi dasarnya. Terus nanti di sini itu pokoknya di dalam gitu, di bawahnya lidah itu ada diafragma oris. Terus di bagian lateral, berarti kan di sini. Bagian lateral itu ada corpus adiposum buccae. Kan mirip kayak yang dipelajari di Sarwedede 2 ya. Itu kan ada bucinator. Nah, bucinator itu kan di pipi. Ini juga mirip-mirip gitulah, buccae, bucinator. Oke. Sama ada juga prosesus alveolaris mandibula sama maxilla. Itu nanti sekitar sini lah. Ini kan berarti yang maxilla, yang mandibula sini ya.
Terus kalau yang anterior, anterior kan berarti yang di depannya, depan sini. Nah, itu ada 5 oris atau celah bibir. 5 oris ya berarti ini. Ya, mulut kita 5 oris. Apa ya, kayak bolongannya gitu 5 oris. Terus yang di bagian posterior, berarti kan yang belakang sini. Itu ada isthmus faucium, itu yang hubungin sama orofaring gitu. Nah, terus struktur utama di cavum oris itu ada ini dentes gigi, lingua itu berarti lidah, patum kan itu apa namanya? Kayak langit-langit gitulah, langit-langit. Kandula saliva ya kelenjar saliva. Nah, dentes itu ada beberapa jenis, ada yang incisivi atau yang gigi seri. Itu nanti buat chopping makanan-makanannya. Terus ada juga kanini atau gigi taring, itu buat mengoyak makanan. Terus juga ada premolar, itu gigi geraham yang kecil, yaitu buat menghancurkan makanan. Terus juga ada molar, itu gigi geraham besar, itu buat menggiling makanannya. Terus kalau lingua itu ada berapa ya? Ada dua pars, ada presulcalis yang itu di bagian anteriornya atau yang di depannya. Terus juga ada pars postsulcalis, itu di bagian posteriornya. Di belakangnya sulcus terminalis ya. Terus tengahnya di tengahnya sulcus terminalis dia itu ada namanya foramen caecum. Itu itu kayak ya ada kayak apa ya, kayak bolongan gitulah. Terus otot lidah dia itu ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Kalau yang intrinsik itu ada longitudinalis, terus superior, et inferior, terus transversus, terus juga ada verticalis. Terus kalau yang ekstrinsik dia itu ada genioglossus, hypoglossus, diloglossus, dan palatoglossus. Jadi GHSP ya. Terus kalau yang palatum tadi udah dijelasin, ada palatum durum, palatum mole. Kalau palatum durum itu buat ngunyah sama berbicara, sedangkan kalau yang palatum mole dia itu lebih ke menutup si nasofaring waktu kita menelan gitu. Terus kelenjar saliva tadi juga udah dijelasin, ada yang parotid, ada yang submandibularis, ada yang lingualis. Kayak namanya berarti kan ya gitu letaknya di situ. Terus buat neurovaskularisasinya, kalau arteri itu ada arteri palatina mayor sama minor, terus ada nasopalatinus. Terus kalau venanya itu vena lingualis, terus lingualis dorsalis sama profunda lingualis. Buat sarafnya itu ada nervus hypoglossus, kecuali apa namanya, palatoglossus dia itu sama nervus vagus, jadi kayak spesial sendiri gitu. Terus kalau fungsinya ya tadi mirip-mirip sih sama si dentes, buat mengunyah, terus juga pencernaan kimiawi pakai itu tadi apa, enzim di saliva, terus juga buat berbicara. Terus lanjut ke orofaring sama esofagus. Oke. Jadi kalau si apa ya? Esofagus dia itu dibagi jadi tiga. Yaitu uh, ada yang cervical, ada yang torakikal, sama yang abdominal. Oke. Jadi yang pars cervicalis dia itu dari VC6 atau vertebra cervicalis 6 sampai
vertebra thoracalis 1. Terus kalau yang pars thoracalis dia itu dari VTH 1 sampai VTH 10. Terus kalau yang abdominalis itu VTH 10 sampai VTH 11 gitu. Nah, terus di sini itu nanti juga bakal ada penyempitan namanya itu angustia. Nah, angustia itu ada yang pertama itu yang superior. Superior itu dari eh, VC6 di VC6 dia itu eh, di apa ya, kayak cartilago cricoidea sama otot cricopharyngeus. Terus yang angustia media atau yang di tengah dia itu di VTH4 atau 5. Dia itu tempat melintasnya dari arcus aorta sama bronkus yang bagian kanan. Terus ada juga angustia yang inferior. Dia itu di VTH10 atau hiatus esophagus di diafragma. Apa lagi ya? Terus oh ya, terus hubungannya itu yang bagian anterior dia itu dekat sama trakea di leher sama jantung di toraks. Terus kalau yang posterior dia itu dekat sama tulang belakang. Terus kalau yang lateral dia itu dekat sama aorta thoracica di toraks ya. Terus di sini kan juga ada sphincter. Nah, yang sphincter bagian atas itu ya sphincter bagian atas itu SE atau SES, sphincter esophagus superior. Dia itu untuk mengontrol si makanannya ini masuk dari faring ke esophagus. Sedangkan kalau yang bawah atau LES itu oh salah. LES itu di sini, kalau SES itu sekitar sinilah ya. Di VC2 ya, VC2 atau 3. Dia itu buat itu apa? Mengontrol aliran makanan dari esophagus ke lambung. Jadi kayak jalan masuknya buat makanan dari esophagus ke lambung gitu. Sama buat mencegah reflux asam lambung. Jadi kan biasanya kalau orang-orang kena GERD atau ya itulah gastroesophageal reflux disease, dia itu kan kayak asam lambung yang bisa naik ke esophagus itu. Nah, itu bisa karena si LES-nya itu kayak udah nggak maksimal gitulah kerjanya atau bahkan udah nggak bekerja lagi. Terus juga lapisan oh ya, esophagus itu yang bagian cervical dia itu masih otot skelet 100%. Terus kalau yang thoracical dia itu udah kayak 50% skelet, 50% polos. Sama yang di abdominal ini udah 100% polos. Sama lapisannya di esophagus itu ada lapisan mukosanya itu di lapisi sama epitel squamosa kompleks tanpa keratinosit. Terus yang submukosa dia itu banyak kelenjar mukosanya buat ya biar nggak nyadut gitu makanannya. Ya apa ya, lubrikasi lah kayak oli itu. Terus juga muscularis proprianya itu tadi ada otot polos sama otot skelet. Terus juga lapisan adventisianya itu melekatkan esophagus sama yang sekitarnya. Jadi melekatkan ini ke sini ya biar kokoh nggak gerak gitulah. Terus buat inervasinya dia itu kalau parasimpatis ya tahu sendirilah, pastinya parasimpatis itu kebanyakan vagus atau nervus 10. Terus buat simpatisnya dia itu trunkus simpaticus. Buat biasanya buat ngurangi peristaltik gitu.
Jadi bisa disimpulkan kalau esofagus ini dia itu fungsinya buat menyalurkan makanan dari orofaring atau ya cavum oris gitulah, cavum oris, orofaring baru ke esofagus. Nah, terus nanti diterusin ke lambung baru terjadi itu melalui gerakan peristaltik tadi. Sama yang mencegah itu tadi GERD. Terus oh ya ini tadi nasofaring itu kan berarti nasal hidung. Berarti kan sini hidung, ini berarti nasofaring. Terus orofaring, oral, berarti kan mulut. Sini. Terus hipofaring, hipo kan berarti kayak apa ya? Kayak di bawahnya gitulah. Nah, ini hipofaring. Dan itu semua itu adalah pembagian dari area faring. Terus lanjut ke gaster. Oke, gaster. Jadi di gaster dia itu bagian-bagiannya ada pars cardia, ada fundus, ada juga corpus, ada juga pars pylorica atau pylorus terserah. Nah, pars cardia dia itu terletak di orificium cardiacum atau ya jalan masuknya inilah. Ini kan jalan masuknya, pintu masuk dari esofagus. Nah, fungsinya ya buat penghubung sih. Terus juga ada fundus gastrica lah. Itu yang bagian kubahnya ini kayak rumah penguin itu apa namanya? Iglu ya. Nah, ini buat penampungan gas-gas. Jadi kan HCl itu kan mencerna makanan tentu saja akan menghasilkan gas-gas. Makanya kan kita bisa kentut itu karena ya itu ada gas-gas ini. Terus juga ada corpus gastrica atau badannya, corpus badan. Ini adalah bagian terbesarnya itu buat mencampur makanan sama sekaligus itu buat mencerna makanan. Terus juga ada pars pylorica atau pylorus. Itu di sini itu nanti dia juga dibagi jadi dua. Bagian awalnya yang lebar ini itu namanya antrum pylorus atau antrum pyloricum. Itu ya buat mencerna makanan juga sih. Terus ada juga kanalis pyloricum itu yang sebelah sini. Kanalis pyloricum yang sini. Itu nanti bakal menuju ke sphincter pyloricum. Nih sphincternya. Nanti bakal ke duodenum sini. Oh ya, sama sini kan orificium pyloricum. Orificium jadi kayak apa ya? Kayak pintu gitulah. Kalau sini tadi kan apa namanya? Orificium cardiacum. Orificium cardiacum. Kalau di sini orificium pyloricum. Terus ada juga kurvatura yang ini. Yang ini kurvatura gastrica minor, soalnya lebih kecil. Yang ini kurvatura gastrica mayor, soalnya lebih besar. Itu nanti dia bakal oh ya, sama kalau yang kurvatura gastrica minor dia itu juga bakal ditempeli sama omentum minus. Jadi sama lah minus minor. Kalau yang kurvatura gastrica mayor dia itu bakal ditempeli sama omentum maius. Berarti maius mayor, minus minor gitu. Terus di dindingnya caster itu nanti dia ada ya mirip-mirip sih sama yang tadi. Yang apa namanya? Esofagus tadi. Yang pertama ada mukosa. Nah, di lapisan mukosa ini banyak kelenjar-kelenjar yang menghasilkan lendir sama menghasilkan asam klorida atau HCl. Kalau yang kelenjar mukosa dia itu kan ya kayak namanya menghasilkan menghasilkan lendir yang buat melindungi dari asam klorida tadi biar nggak rusak.
Terus ada juga sel parietal. Nah, ini yang buat menghasilkan si HCl itu tadi. Terus ada juga sel Chief, dia itu menghasilkan pepsinogen. Dia itu kayak prekursornya dari enzim pepsin. Terus juga ada sel G, itu menghasilkan hormon gastrin. Itu nanti pokoknya berperan di apa namanya? Ada yang kan eh, itu apa namanya? Gerakan dari gastrin ini ada yang secara refleks atau secara yang harus melewati medula oblongata baru ke vagus, terus ke ya parasimpatis, medula oblongata baru ke parasimpatis lagi, baru ke gastrinnya lagi. Nah, ya yang proses itulah. Terus juga yang kedua ada submukosa. Nah, ini tuh banyak pembuluh darah sama jaringan ikat buat kayak menampung si mukosanya tadi. Terus ada juga muscularis propria, itu ada yang longitudinal, ada yang vertikal, ada yang sirkular, ada yang oblik. Yang paling luar itu yang longitudinal, terus baru yang sirkular di tengah, itu yang membentuk itu tadi apa? Sphincter pilorik, ya sphincter piloricus lah. Terus ada juga lapisan oblik, dia itu buat mencampur makanannya, jadi kayak yang meremas-remas gitu. Terus juga ada lapisan serosa, itu lapisan terluar, itu dari peritoneum visceral, jadi sama kayak yang di dinding abdomen. Terus buat sphincternya tadi kan udah tak jelasin di itu tadi di awal apa namanya esophagus. Itu ada LES. LES itu yang sini lower esophageal sphincter, itu buat mencegah GERD tadi biar biar nggak naik atau reflux. Terus juga ada sphincter pyloric yang sini, itu buat mengontrol pelepasan chyme atau makanan yang telah dicerna. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau vaskularisasinya buat yang vena dia itu pakai vena porta hepatis. Terus buat yang arterinya, yang curvatura minor dia itu dari arteri gastrika dextra ya. Terus sama kalau yang curvatura mayor dia itu dari arteri gastroepiploica sinistra, terus epiploica gastroepiploica yang dextra, sama yang ya itu doang. Terus yang fundus itu sama gastrica brevis atau arteri lienalis. Terus buat parasimpatisnya dia itu juga sama kayak yang lain, pakai vagus. Terus buat yang simpatisnya dia itu trunkus simpaticus sama nervus splanchii. Fungsinya ya buat pencernaan mekanik, terus juga pencernaan kimiawi juga, terus juga buat nyimpan makanan. Karena kan yang nggak mungkin makanan itu langsung tercerna dalam detik itu juga gitu, nggak mungkin, masih butuh waktu gitulah. Terus buat absorpsi. Terus lanjut ke mekanismenya. Nah, ini yang menurut saya seru ya. Jadi mekanismenya itu bisa di apa ya? Analogikan kayak sebuah blender. Nah, kalau mulut itu bisa kita analogikan kayak kita itu sedang menyiapkan buah-buahan dari jus ini. Nah, kalau menyiapkan itu kan otomatis yang terpikir kita itu kan apa namanya, memotong-motong jadi kecil-kecil itu. Nah, terus kalau air liur itu kayak ya, terus kan nanti kita masukkan. Nah, eh ibaratnya kalau kita membuat jus itu kan nggak 100% buah-buahan gitu ya, butuh kayak air gitu. Nah, airnya itu kita kalau di mulut itu adalah saliva atau air liur. Terus lanjut ke sini. Ini itu apa?
Esofagus. Esofagus. Kenapa kok esofagus? Soalnya kan kayak kita masukkan buah-buahnya ke blendernya. Nah, otomatis kan kalau esofagus itu kan kerjanya itu kan kayak turun gitu ya. Nah, ini sama. Berarti turun ke blendernya gitu. Terus itu nanti kan terus lanjut ke terus kan nanti oh ya terus kan nanti bakal dipencet tombolnya, nanti bakal kayak menghancurkan gitu. Nah, waktu menghancurkan gitu kan eh, bakal turun gitu kan, nggak misalkan segini awalnya. Nah, kalau di blender gitu kan biasanya kalau udah hancur semua bakal berkurang gitu tingginya. Nah, yang proses kita neken tombol itu adalah gerakan peristaltik. Soalnya kan sama gitu. Kalau kita blender, makanannya juga turun atau jusnya turun. Kalau peristaltik itu kan meremas-remas gitu, makanannya kan juga turun dari si orofaring turun ke esofagus, terus baru nanti ke ngelewati LES, terus baru ke gaster gitu. Terus kalau gaster itu bisa kita ibaratin sama hmm, sama kayak itu apa namanya? Hmm, oh ya, asam lambungnya itu sama kayak kita nambahin gula. Atau biasanya kan juga ditambahi kayak jus lemon gitu. Supaya bisa lebih mudah untuk di apa ya kayak dicerna gitulah. Lebih lebih halus, lebih enak gitu teksturnya. Nah, terus ini kan berarti ya apa caster. Terus nanti baru di usus halus itu kan menyaring. Nah, eh ya kayak apa ya kayak mengambil sari-sari makanannya gitu kan. Nah, eh ini usus halus. Ini bisa dibilangin usus halus. Usus halus sama usus besar itu jadi satu. Jadi kayak nyaring gitu. Otomatis kan nutrisinya jadi di sini semua. Yang penting-penting di sini semua. Terus yang nggak dibutuhin jadinya kan keluar sini. Jadi kayak kebalikannya dari jus. Kalau jus kan kita maunya yang sini, bukan yang sini. Terus nantinya eh terus nantinya kan bakal sisa-sisanya itu bakal keluar melalui rektum ataupun juga ya melalui rektum dan anus. Nah, itu nanti ininya kan bakal dibuang. Ininya dibuang. Nah, dibuang ke tempat sampah. Tempat sampah. Ini tuh jadinya rektum atau anus. Dibuang ke sini. Yang nggak dibutuhin lagi. Gitu sih. Terus ini tutup dari tempat sampahnya ini adalah anusnya. Kenapa? Soalnya kan anus itu kayak yang paling luar gitu loh. Buat apa ya kayak pintu keluarnya gitu. Terus ya gitu sih mekanismenya, gampangannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.